Kalian pernah nggak waktu sakit di rumah harus minum banyak jenis obat di waktu yang mirip-mirip? Paracetamol jam berapa ya? Vitamin dosisnya tadi berapa ya? Udah dikasih resep dokter, malah lupa. Mau pakai alarm biasa, tapi malah bingung. Ini alarm untuk obat yang mana ya? Tenang guys, kami mahasiswa sistem komputer Fasil Komunsri punya solusinya. Kenalin, proyek tugas besar kami. Proyek ini digarap oleh aku, Farhan Bayu Maulana, bareng dua rekan saya, Dava Musadat dan Nafalista Gemilang. Alat ini bukan pengingat obat biasa. Sistem kami bisa menampung antrean banyak obat sekaligus. Bisa ngebaca kalau ada jadwal obat yang tabrakan di jam yang sama. Dan punya fitur pengaman tombol 3 kali klik untuk memastikan bahwa obat benar-benar diminum. Untuk melihat langsung kehebatan fiturnya, alat ini langsung kita demoin aja. Sekarang langsung tes drive-nya di Walkui seperti layar. Sistem kami punya dua mode. Waktu pertama kali jalan, dia langsung masuk ke mode otomatis. Di sini kita bisa masukin antrian jadwal obat lewat serial monitor. Baiklah, kita coba ketik obat pertama. Paracetamol 6,3 kali minum. Oke, masuk. Terus obat kedua, vitamin C 8 detik 2 kali minum. Dan terakhir obat suplemen 10 detik 1 kali minum. Oh maaf, ada salah penulisan. Suplemen 10 1 kali minum. Oke, udah masuk obatnya. Kita langsung mulai aja. Tes, pencet, tekan S. Bentar. Kita tunggu waktunya sampai bunyi. Oke, dalam hitungan 6 detik. Nah, untuk obat pertama udah tergerak ya. Untuk 6 detik. Kita langsung matiin aja. Dan langsung disambut untuk obat kedua, vitamin C. Kita juga langsung matikan aja. Dan suplemen yang terakhir kita juga matikan aja. Obat juga langsung. Oke, langsung masuk ke dosis kedua untuk paracetamol. Kita matikan. Dan vitamin C untuk dosis kedua kita sudah menyala alarmnya, kita matikan juga. Dan dosis terakhir untuk paracetamol juga sudah nyala alarmnya, kita juga matikan. Oke, untuk simulasi mode otomatis jadwalnya udah berhasil ya. Kita langsung masuk ke fitur kedua, kita ketik M, langsung masuk mode manual. Alarm obatnya di pause dan potensiometer sekarang berfungsi buat mengatur kecaran LED merah. Bisa dilihat LED-nya, kita putar potensiometernya, menyala dan meredup ya. Semakin ke kanan putarannya, semakin menyala. Dan juga ada fitur real time-nya ADC langsung 762, PWM LED 189, dan cycle-nya sebesar apa ya? Kita sampai masuk, tambahkan lagi. Oke, ini 100% cycle-nya. Kalau kita sampai melewati batas, lampu LED-nya mati ya. Nah, itu dia untuk demonya. Buat tahu gimana alur cerita di balik alat ini, langsung saja dijelaskan oleh rekan saya, Dava Musadat. Halo, aku Dava Musadat. Gimana sih alur kerja alat yang canggih tadi? Secara arsitektur, sistem ini dibagi menjadi dua jalur utama berdasarkan mode operasinya. Pas user ada di mode otomatis, alur utamanya diatur oleh sistem finite state machine yang punya 3 kondisi.
yaitu menunggu, alarm bunyi, dan snooze. Saat alat dalam kondisi menunggu, dia bakal ngecek terus apakah ada antrean obat yang waktunya udah pas. Kalau ada, alur pindah ke kondisi bunyi. Nah, di sini tombol ditekan nggak langsung akan mematikan alat, tapi alurnya akan diarahkan ke kondisi snooze dulu sampai klik ketiga terpenuhi. Baru status obat dianggap diminum. Tapi, saat user memindahkan alur ke mode manual lewat serial monitor, rute program berubah total. FSM alarm tadi diabaikan sementara, alurnya langsung berfokus membaca nilai analog dari potensiometer, mengonversinya, dan mengirimkannya sebagai sinyal PWM ke lampu LED. Nah, untuk kerjain dua alur rumit ini secara paralel tanpa ngehang, kita butuh kode khusus yang bakal dikupas tuntas sama Novalista Gemilang. Baik, nama saya Novalista Gemilang. Nah, pada program ini merupakan program sistem berbasis Arduino yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur jadwal konsumsi beberapa obat secara bersamaan. Sistem ini menggunakan beberapa komponen utama seperti potensiometer sebagai input analog, push button sebagai input digital, buzzer sebagai alarm pengingat, serta LED sebagai output. Selain itu, komunikasi serial UART digunakan untuk menerima perintah pengguna dan menampilkan informasi sistem melalui serial monitor. Program ini juga menerapkan konsep non-blocking system menggunakan fungsi milis, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara bersamaan tanpa menggunakan delay. Bagian kode yang digunakan pada awal program digunakan pembuatan struktur data obat yang berfungsi menyimpan informasi setiap obat, seperti nama obat, interval waktu minum, jumlah dosis, status konfirmasi, dan waktu konsumsi terakhir. Dengan menggunakan struktur tersebut, sistem mampu menangani beberapa jadwal obat secara paralel. Selanjutnya, pada sistem setup di bagian ini, sistem melakukan Selanjutnya, pada fungsi setup, sistem melakukan inisialisasi komunikasi serial serta mengatur mode pin input dan output. Setelah sistem aktif, serial monitor akan menampilkan daftar perintah yang dapat digunakan pengguna untuk memilih mode operasi, menambahkan jadwal obat, dan memulai sistem reminder. Nah, pada fungsi loop, program menjalankan fungsi baca serial untuk membaca perintah pengguna dan fungsi baca tombol untuk membaca input tombol dengan teknik debouching. Teknik ini digunakan untuk mencegah pembacaan tombol ganda akibat pantulan sinyal mekanik pada push button. Program menggunakan metode state machine dengan 3 kondisi utama, yaitu menunggu, alarm bunyi, dan snooze. Pada state menunggu, sistem memonitor seluruh jadwal obat menggunakan milis. Ketika waktu salah satu obat telah tercapai interval yang ditentukan, maka sistem akan mengaktifkan alarm dan menampilkan informasi obat yang harus diminum pada serial monitor. Selain itu, nilai potensiometer dibaca menggunakan analog read dan diubah menjadi takaran obat menggunakan fungsi map. Pada state alarm bunyi, buzzer akan berbunyi secara berkedip menggunakan fungsi tone dan no tone. Untuk menghentikan alarm, pengguna harus menekan tombol sebanyak 3 kali sebagai bentuk konfirmasi bahwa obat telah diminum.
Jika jumlah penekanan belum mencapai 3 kali, sistem akan masuk ke mode snooze dan alarm ditunda selama 5 detik sebelum berbunyi kembali. Setelah pengguna berhasil melakukan konfirmasi, sistem akan memperbarui jumlah dosis yang telah diminum dan mengatur ulang jadwal reminder berikutnya. Jika jadwal seluruh obat telah selesai, sistem akan menghentikan seluruh proses dan kembali menunggu input obat baru dari pengguna. Selain mode otomatis, sistem juga memiliki mode manual yang digunakan untuk mengontrol tingkat kecerahan LED menggunakan PWM. Pada mode ini, nilai potensiometer diubah menjadi nilai PWM menggunakan function analog override, sehingga intensitas cahaya LED berubah secara potensiometer. Nah, secara keseluruhan, program ini telah menerapkan konsep penting dalam pemrograman embedded seperti input digital, input analog, PWM, UART, state machine, debouncing, dan non-blocking system. Sehingga sistem mampu berjalan secara interaktif, fleksibel, dan terstruktur. Saya, Naufal Istagemilang, mengucapkan terima kasih.